Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang teks fiksi. Kalau sebelum-sebelumnya kalian kan kita sudah pernah belajar tentang teks non fiksi ya, yang membaca judulnya, terus memperkirakan informasinya seperti apa. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teks fiksi. Nah, tapi sebelum kita mulai, ada yang tahu nggak sih teks fiksi itu artinya apa? Ada yang tahu teks fiksi itu artinya apa? Apa ya? Ada. Apa deh? Atau misalnya fiksi aja. Kalian pernah mendengar fiksi kan ya? Kata-kata fiksi pasti pernah dengar kan? Fiksi atau kata lainnya adalah fiktif. Nah, ada yang tahu nggak artinya apa? Fiksi. Fiksi itu artinya apa? Tidak dari kenyataan. Apa, Raisa? Ulangi. Cerita yang bukan dari kenyataan. Iya, cerita yang bukan dari kenyataan. Atau bahasa lainnya adalah tidak benar-benar terjadi, ya kan? Jadi kalau kalian suka nonton sinetron atau film-film gitu ya, biasanya suka ada keterangannya ya. Cerita dalam film ini adalah fiksi atau cerita dalam ini adalah fiktif. Kejadian dalam film ini tidak benar-benar terjadi. Jadi fiksi itu artinya tidak benar-benar terjadi ya. Bisa berupa hayalan, bisa berupa karangan, bisa berupa imajinasi. Nah, jadi yang disebut teks fiksi itu berarti teks yang tulisan yang isinya ceritanya itu tidak benar-benar terjadi atau misalnya hanya hayalan sang penulisnya atau misalnya hanya imajinasi dari penulisnya. Nah, coba Ibu minta sebutkan satu saja judul buku yang merupakan teks fiksi. Kalian bisa sebutkan satu contoh buku yang merupakan teks fiksi? Ada yang bisa menyebutkan? Apa ya? Misalnya film deh, boleh buku, boleh film. Ada yang bisa sebutkan? Yang itu merupakan cerita fiksi. Itu kamunya. Ya, Akmal apa Akmal? Aku, Bu. Apa? Naza, Bu. Iya, Naza apa Naza? Kayak Upin Ipin kan itu fiksi. Ah, betul. Upin Ipin itu fiksi. Atau kalau misalnya contoh lainnya, misalnya buku, kalian tahu cerita Harry Potter? Iya, itu fiksi juga, Nah, Bu. itu fiksi juga ya. Jadi kalau buku itu biasanya fiksi. Nah, ini Ibu coba share screen untuk fiksi sebentar ya. Nah, jadi ini, jadi tadi ya fiksi itu artinya cerita fiksi itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau biasanya hanya imajinasi dari sang penulis atau misalnya hanya apa ya karangan dari penulisnya. Nah, ini ada ciri-cirinya, ciri-ciri dari cerita fiksi. Yang pertama, cerita fiksi itu sifatnya rekaan atau imajinasi dari pengarang. Jadi yang namanya rekaan itu buatan ya. Jadi sifatnya itu dibuat-buat gitu, ceritanya dibuat-buat oleh pengarangnya. Kemudian yang kedua, cirinya adalah cerita fiksi itu terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak.
Jadi kebenaran yang ada dalam cerita fiksi itu kita tidak perlu mempercayainya begitu saja. Karena kebenarannya sifatnya relatif. Relatif itu maksudnya bagi sebagian orang bisa jadi berbeda gitu ya. Artinya bisa jadi beda. Kemudian ciri yang ketiga, cerita fiksi biasanya menggunakan bahasa yang bersifat konotatif. Konotatif tuh kiasan ya. Bahasanya kiasan atau bukan bahasa yang sebenarnya. Jadi banyak bahasa-bahasa kiasan di dalam cerita fiksi. Terus nih yang unik adalah karya fiksi itu tidak memiliki sistematika yang baku. Beda kayak pidato, kayak puisi, pantun, itu kan ada susunannya ya. Nah, kalau cerita fiksi ini tidak ada susunan yang bakunya. Jadi terserah penulis aja mau memulai ceritanya dari mana. Nah, jadi bebas ya. Kemudian ciri yang lainnya, umumnya karya fiksi ini menyasar atau tujuannya adalah untuk bermain perasaan. Jadi memainkan perasaan atau emosi dari pembacanya. Jadi kita tidak perlu berpikir. Kalau kita membaca cerita fiksi, itu biasanya kita tidak perlu berpikir. Karena memang tidak perlu menggunakan logika, cukup menggunakan perasaan. Nah, yang terakhir, dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Jadi pada karya fiksi itu pasti ada amanatnya, ada pesannya, ada pesan kebaikan yang ingin disampaikan oleh penulis. Itu ya, itu ciri-cirinya. Kemudian di sini ada contoh-contohnya. Nah, yang pertama contohnya adalah novel. Ada yang suka baca novel? Alhamdulillah membaca. Ada ya, pasti ada. Yang pertama novel, terus yang kedua ada yang disebut roman. Nah, roman. Terus yang ketiga ada cerpen. Nah, biasanya buku-buku yang Ibu kirimkan untuk kalian baca itu bentuknya cerpen ya, masih cerita pendek. Jadi cerpen itu cirinya bisa selesai kita baca dalam satu kali duduk. Jadi sekali dibuka langsung selesai gitu ya bacanya. Karena memang cerpen itu biasanya isinya relatif pendek. Itu ya. Terus yang terakhir nih ada unsur dalam cerita fiksi. Oke, bentar. Jadi ada unsur-unsurnya ya dalam cerita fiksi itu. Walaupun tadi kalau cerita fiksi itu tidak ada susunannya, tidak ada sistematikanya. Tapi cerita fiksi ini punya unsur. Biasanya unsur-unsur ini selalu ada dalam cerita fiksi. Apa saja unsurnya? Nah, yang pertama unsurnya adalah tema. Tema. Jadi cerita fiksi itu pasti ada temanya. Ceritanya tentang apa? Kayak misalnya cerita Upin Ipin misalnya ya. Itu kan cerita fiksi. Temanya tentang persahabatan dan kekeluargaan. Temanya itu. Atau misalnya contoh lainnya, kalian tahu novel Dylan? Ya. Iya, pernah dengar ya novel Dylan? Itu misalnya novel Dylan, temanya adalah tentang percintaan gitu ya. Jadi kalau cerita fiksi itu pasti ada temanya. Terus yang kedua ada tokohnya. Ada tokohnya. Tokoh itu pelaku. Pelaku ya. Jadi yang diceritakan di dalam cerita itu siapa? Itu tokohnya. Terus yang ketiga ada alur atau plot. Nah, alur ini di dalam cerita fiksi, alur itu ada 3 jenis ya. Alur itu ada 3 jenis. Ada yang disebut alur maju, ada yang disebut alur mundur,
dan ada yang disebut alur maju dan mundur. Nah, apa bedanya? Bedanya kalau alur maju, nih ya, alur maju itu berarti ceritanya berurutan gitu ya, dari awal sampai akhir. Jadi misalnya ceritanya adalah tentang misalnya ibu menulis cerita fiksi tentang pengalaman mengajar di sekolah juara misalnya ya. Nah, kalau yang disebut alur maju itu biasanya si ceritanya diceritakan dari awal, misalnya dari mulai kita masuk ke SD juara tuh seperti apa, sampai kemudian sampai akhir itu seperti apa. Itu disebutnya alur maju. Tapi kalau alur mundur tuh sebaliknya. Alur mundur itu jadi diceritakannya bagian akhir dari ceritanya dulu. Baru kemudian diceritakan awal kejadiannya seperti apa. Jadi kalau alur mundur itu endingnya dulu yang diceritakan, baru nanti setelahnya diceritakan kenapa sih endingnya bisa seperti itu. Itu yang disebut dengan alur mundur. Yang ketiga, ada yang disebut dengan alur maju dan mundur. Jadi gabungan ya. Ceritakan dulu di awalnya, terus di akhir. Balik lagi ke awal, ke akhir lagi. Itu yang disebut dengan alur maju dan mundur. Itu ya. Paham untuk alur? Ada 3 ya. Ada tiga jenis alur dalam cerita fiksi. Sudah bisa membedakan? Sudah, Bu. Sudah ya. Ibu, tapi kadang di cerita fiksi suka ada teorinya. Suka ada teorinya. Iya. Itu nanti ada ya, ada istilahnya, biasanya cerita fiksi yang ada teorinya itu kita sebut dengan fiksi sains. Atau bahasa Inggrisnya science fiction. Jadi cerita fiksi tapi ada ininya, ada kebenarannya gitu ya. Ada teori-teori di dalamnya. Itu disebutnya science fiction ya. Nah, lanjut ya. Sebentar. Terus kita lanjutkan. Unsur-unsur lainnya dalam cerita fiksi ini ya, ada konflik. Konflik itu masalah yang terjadi dalam cerita itu. Jadi pasti di dalam satu episode, kalau misalnya film ya, entah itu Upin Ipin, Nusa Rara, dan sebagainya, itu kan pasti ada konfliknya ya. Pasti ada masalah apa sih yang diceritakan di film itu gitu ya. Terus ada klimaks. Klimaks itu bagian puncaknya gitu ya, puncak konfliknya. Jadi puncak konfliknya seperti apa, itu disebutnya klimaks. Terus yang berikutnya ada latar. Nah ini ya latar. Latar itu artinya tempat. Tempat di mana peristiwa atau cerita itu terjadi. Misalnya kalau cerita Nusa Rara ya, Nusa Rara itu latarnya seringkali di rumah ya. Jadi tempatnya, ceritanya tuh bertempatnya di rumah gitu. Begitu ya. Jadi latar itu tempat terjadinya ceritanya di mana. Terus yang berikutnya ada amanat. Nah, amanat ini pesan moral. Pesan moral yang ada dalam ceritanya. Jadi pasti kalau cerita fiksi itu pasti ada pesan yang harus tersampaikan gitu ya. Ada pesan baik yang harus disampaikan. Nah, yang terakhir ada sudut pandang. Ada sudut pandang ya. Yang terakhir unsur dari cerita fiksi ini adalah sudut pandang. Sudut pandang ini, sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Yang terakhir, unsur dari cerita fiksi adalah sudut pandang. Jadi sudut pandang itu maksudnya si penulis, si pengarang dalam menceritakannya itu menjadi sudut pandang apa? Ada 3 ya. Ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Cirinya, kalau sudut pandang orang pertama di ceritanya itu pasti menggunakan bahasa aku, saya di ceritanya ya. Jadi misalnya, hari ini aku akan bermain ke rumah nenekku. Nah, itu berarti si pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama. Itu ya. Terus misalnya yang kedua adalah sudut pandang orang kedua. Nah, kalau sudut pandang orang kedua, ini cirinya penulis itu menggunakan kata-kata kamu. Kamu ya. Jadi misalnya dianya jadi yang diceritakan tuh bukan dirinya sendiri, tapi menceritakan orang kedua, kamu gitu ya. Misalnya saya bertemu dengan Diana. Lalu saat bertemu kami bercakap-cakap. Diana, kamu sudah mandi belum? Diana, kamu sekolah di mana? Nah, jadi menggunakan kata-kata kamu. Jadi yang menjadi tokoh utamanya itu adalah si kamunya itu ya. Si Diananya itu, bukan malah penulisnya gitu ya. Jadi kalau penulisnya menggunakan sudut pandang orang kedua, itu pasti menggunakan kata kamu. Si kamu itulah yang jadi tokoh utamanya. Nah, terus yang ketiga, ada yang disebut dengan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga ini biasanya penulisnya menggunakan nama dalam ceritanya ya. Cirinya ya menggunakan nama atau menggunakan sebutan dia, mereka. Ya, jadi kalau sudut pandang orang ketiga itu penulisnya menggunakan nama. Misalnya di dalam cerita tuh menceritakan seseorang bernama Tejo misalnya ya. Jadi Tejo adalah seorang anak yang hidup di pegunungan. Nah, itu berarti sudut pandang orang ketiga. Menggunakan nama atau menggunakan dia atau menggunakan mereka. Atau misalnya ya, Naza adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Dia bersekolah di pesantren impian. Misalnya seperti itu ya. Jadi kalau sudut pandang orang ketiga itu menggunakan nama atau menggunakan kata dia atau menggunakan mereka. Itu sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang masih belum ngerti? Tidak ada, Bu. Udah ngerti, Bu. Udah ngerti semua? Udah, Bu. Udah, kalau Tapi sudah aku kita coba lihat ceritanya ya. Nah, Ibu cari dulu cerita yang sesungguhnya. Nah, ini. Nah, yang kita serem, Bu. baca bersama-sama nih. Ibu share screen sebuah cerpen ya. Ibu share screen sebuah cerpen sekarang. Silakan kalian baca. Ini juga masuk ke dalam apa ya? Salah satu cerita yang harus kalian baca nih. Masuk ke target kita ya, target membaca. Nah, ini judulnya Liburan Kenaikan Kelasku. Silakan dibaca dulu ya. Iya, Bu. Ini.
Udah, Bu. Udah, tunggu ya. Tunggu yang lain ya. Bisa ada yang belum. Udah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita tunggu yang lain ya. Sudah, Bu. Udah selesai semuanya? Yang belum, coba bilang belum. Yang belum selesai, coba bersuara. Ada yang belum selesai bacanya? Belum. Oh, ada yang belum. Oke, kita tunggu dulu ya. 3 menit lagi ya. Udah kita.
Udah, Bu. Oke, ada yang belum bacanya? Nggak ada yang jawab, berarti udah semua ya. Oke. Ya, tadi judul ceritanya apa tadi, Teh? Liburanku. Iya, liburanku. Jadi temanya tentang apa tadi? Liburan. Temanya adalah tentang Liburan aku pergi ke taman kota. Temanya tentang liburan. Terus alurnya. Alur ceritanya apa? Maju, Maju. mundur, atau maju mundur? Maju Maju. terus. Maju. Iya, alurnya maju ya. Jadi tidak ada Maju. flashback, tidak ada kilas balik. Jadi alurnya adalah maju, maju. Betul. Terus sekarang Bu. tokohnya. Bener, Bu. Tokohnya siapa? Aku, Ibu, Ibu Ayah. dan Mama. Oke, Ibu tanya Saya tokoh utamanya aja. Tokoh utamanya siapa? Aku. Ya, tokoh utamanya Gilang. aku. Berarti si penulis ini menggunakan sudut pandang orang keberapa? 1. Iya, penulisnya menggunakan sudut pandang orang ke-1 ya. Karena di situ 1, tokoh 2, utamanya 3. adalah aku. Terus latarnya di mana? Tempat, waktu. Iya, latarnya, tempatnya di mana? Di tuh rumah. cerita itu? Di rumah dan di taman kota. Nah, di rumah dan di ya. taman kota. Terus sekarang yang terakhir, amanatnya apa? Berbakti kepada orang tua, Bu. Nurut aja, nurut ke orang tua. Berbakti kepada orang tua. Ada lagi yang lain amanatnya? Belajar mandiri. Belajar mandiri. Ada lagi? Mandiri, bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ada lagi? Udah? Bentar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Pertanyaan enggak? Kalau tidak ada, kita akan berlatih ya. Seperti tadi, membaca sebuah cerita, lalu menemukan alur dan sebagainya. Tapi sebelumnya, coba Ibu minta tolong cek. Kalian coba cek yang tidak hadir siapa ya? Tunggu, Bu. Hitung dulu. Udah semuanya, Bu. 26. Masa? Hadir, Bu. Yang nggak hadir siapa ya? Muzair. Coba yang nggak ada siapa? Jehan. Jehan nggak ada ya? Besar hadir. 26. Sabiya. Jehan nggak ada. Terus siapa lagi dong? Bantuin yang nggak ada. Sabiya. Sabia. Terus siapa lagi? Sabiya. Satu lagi siapa ya? Royan ya? Royan ada nggak Royan? Tadi pas awal Jumat ada, Bu. Tiba-tiba nggak ada, weh. Oh, tiba-tiba nggak ada. Ya berarti udah 3 ya. Bu. Jehan, Sabia, dan Royan. Ibu ini mana 24, berarti ada 23 murid. 26 Teh. Oh iya. 26. Jadi ada 25 ya. 3 orang yang nggak hadir ya. Satunya tuh buat 6. Esar ada nggak Esar? Nggak ada kan ya, Bu? Hadir. Ada. Oh, Esar hadir. Oke.
Nah, baik, sekarang kita latihan ya. Ibu kirim linknya ke kolom chat. Yes. Ibu kirim linknya ke kolom chat. Silakan kalian kerjakan latihannya. Codingnya susah. Latihan teks fiksi. Ya, itu pakai Google Form ya. Jadi silakan langsung dikerjakan.